Oke, saya lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang onomatopia. Eh, Anda mungkin sudah familiar dengan istilah onomatopia. Nah, onomatopia ini adalah proses pembentukan leksim dengan cara meniru bunyi. Misal leksim bang, bang. Ini terbentuk dengan cara meniru bunyi suara senapan. Kalau di kita mah apa? Bahasa Indonesia mah door gitu ya. Door. Tapi kalau orang Inggris bang onomatopianya. Gitu. Gitu. Jadi sekali lagi onomatopia ini adalah proses pembentukan leksim dengan cara meniru bunyi suatu benda atau ya bendanya atau makhluk hidup atau lah gitu. Mau pokoknya ada suara gitu dari suara, entah itu suara makhluk hidup atau makhluk mati atau benda mati. Nah gitu. Ini adalah onomatopia. Contoh lainnya dalam bahasa Inggris itu seperti quack. Nah kalau ini agak dekat ya dengan di kita onomatopianya. Quack. Ini adalah tiruan bunyi bebek ya. Quack. Kalau di kita mah apa? Quack ya. Quack. Kalau kita mah quack. Kalau di itu kalau di Inggris itu quack. Agak dekat ya, tapi dari bank ke door kok jauh. Ini yang berbeda itu apa? Apa senapannya atau telinga kita yang berbeda? Atau ba. Ini adalah onomatopia, tiruan bunyi suara ya domba ya. Mbe, ba. Miau. Ini juga agak dekat kalau di kita apa? Meong ya. Meong. Meong. Meng atau apa? Miau, meong. Gitu. Ini adalah onomatopia tunyian tiruan bunyi suara kucing. Kalau ya banyak ya. Bisa ada contoh lain lagi? Banyak banget contoh lainnya seperti nah ini kokodododu. Gimana bacanya? Kokodododu. Gitu-gitu bacanya. Nah, ini. Ini adalah bunyi tiruan bunyi kongkorongok kalau di kita. Apa kongkorongok? Kok Cock a doodle doo. kok edudodu. Cock a doodle doo. Apa kalau di kita mah apa? Kongkorongok. Ini orang Sunda kan gitu. Tapi kalau terdengarnya oleh orang Inggris, dia terdengarnya kok edudodu. Kok edudodu. Gitu mungkin ya. Nah, ini adalah proses pembentukan leksim. Jadi ini leksim bang, leksim quack, leksim ba, leksim mio, leksim kok edudodu. Ini terbentuk akibat dengan cara menirukan bunyi gitu. Jadi itu lahir leksimnya seperti itu ya. Yang terakhir adalah reduplication. Oke. Insya Allah ini adalah video yang terakhir sebelum UAS mungkin. Nah, ini adalah proses yang terakhir. Reduplication itu sangat banyak di bahasa Indonesia. Jadi sangat banyak di bahasa Indonesia. Reduplication itu ada dua bentuk, ada yang full reduplication, ada yang partial reduplication. Contoh reduplication dalam bahasa Indonesia itu adalah laki, laki, orang, orang. Tuh, itu contoh full reduplication. Biasanya di dalam bahasa Indonesia reduplikasi itu dilakukan untuk menjamakan kata benda. Ada yang partial, ada seperti mana sayur, mayur gitu. Itu contoh reduplication yang partial dalam bahasa Indonesia. Bintang,
gemintang. Nah, dalam bahasa Inggris ternyata saya nggak mendapatkan contoh for reduplication dalam bahasa Inggris. Yang ada hanya yang partial gitu, reduplication. Contoh willy-nilly. Willy-nilly. Ini adalah, kalau nggak salah ini adalah sebuah adverb ya. Willy-nilly. Ini adalah contoh reduplication dalam bahasa Inggris ya. Willy-nilly. Apa artinya? Willy-nilly. Kayak in a random manner gitu. Randomly. Itu willy-nilly itu sama dengan randomly. Gitu. Nah, ini adalah contoh willy-nilly ini adalah contoh pembentukan leksim dengan cara reduplication. Jadi willy-nilly itu jangan disamakan dengan willy gitu. Karena itu sudah menjadi leksim yang berbeda. Contoh yang lainnya dalam bahasa Inggris, misal ada mungkin Anda tahu yang namanya walkie talkie. Ini noun ya. Walkie talkie itu ya tahu ya Anda, walkie talkie masa nggak tahu? Itu alat berkomunikasi kayak semua portable radio gitu. Yang ada receiver dan transmitternya. Biasanya digunakan oleh para intel-intel kalau di film-film. Ini macam small radio ya. Yang portable, small portable radio. Gitu. Ini walkie direplikasi dengan talkie. Jadi walkie talkie gitu. Contoh lainnya handy dandy. Handy dandy itu kalau nggak salah adjektif. Ini semacam easy to use kalau nggak salah. Easy to use. Coba saya yakinkan dulu dengan kamus. Saya buka kamus dulu. Apakah benar? Handy dandy. Handy dandy. Ada nggak ya di kamus? Sepertinya nggak ada. Coba cari di internet. Handy dandy. Oh, ada kamus di Merriam-Webster. Oh, convenient. Convenient and useful. Kalau definisi dari ya sebenarnya asal sama aja sih. Convenient and useful. Nyaman digunakan dan berguna. Ya, handy dandy semacam itu. Jadi kalau ada handy dandy tool, handy dandy device, berarti itu alatnya gampang digunakan dan juga useful, berguna gitu, bermanfaat. Nah, ini contoh reduplication in English gitu. Di bahasa Inggris saya belum menemukan contoh yang for reduplication yang hanya ada partial reduplication. Contoh leksim-leksim yang lahir gara-gara partial reduplication in English itu willy-nilly, walkie-talkie, handy-dandy, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa cari contoh lainnya di internet, itu sangat banyak. Oke, ini adalah video terakhir. Selamat Anda telah menyelesaikan mata kuliah English Morphology. Semoga hasilnya baik dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Semoga masa pandemi ini, masa COVID outbreak ini semoga cepat berakhir agar kita bisa kuliah secara normal lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.